Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ingin menyampaikan mengenai ONTAP REST API, di mana ini adalah sebuah fitur API (Application Programming Interface) yang diimplementasikan di atas NetApp ONTAP ya, storage NetApp. Ini adalah sebuah fitur yang cukup bagus, terutama untuk storage ya, karena dengan fitur ini memungkinkan bahwa programmer atau programmer aplikasi itu bisa secara langsung mengakses ke storage. Jadi tidak hanya sistem engineer aja yang dia mengakses storage menggunakan konsol ya, menggunakan konsol ataupun menggunakan web GUI. Tapi di sini dengan REST API ini adalah API yang disediakan untuk programming, untuk membangun aplikasi di mana aplikasi tersebut itu bisa mengakses storage, bisa bikin volume dengan aplikasi, kemudian bisa mengelola semua resource storage ONTAP itu dari aplikasinya sendiri. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya punya sebuah ONTAP ya, storage NetApp. Kita buka dulu. Saya punya 2 cluster. Di sini kita akan ke cluster 2. Usernya admin. Ini adalah storage NetApp yang sedang saya pakai. Nah, dari storage ini saya bisa melakukan pengelolaan itu dari aplikasi menggunakan API atau REST API. Oke. Misalkan kita ambil salah satu contoh, yaitu menggunakan volume ya, kita mau lihat isi volume. Nah, di System Manager itu kita bisa melihat di sini ada banyak volume SVM21 root, volume 1, volume 10, 11, 2, 3, dan 4. Nah, ONTAP REST API itu ada sebuah web GUI, sebuah interface yang bisa kita gunakan, yaitu Swagger interface. Kita bisa buka Swagger interface dari browser. Kita masuk dari IP atau hostname dari cluster storage tersebut. Nah, kemudian diikuti dengan tab itu docs API. Kemudian ada login, user sama password. Kita masuk dengan privilege admin cluster. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini ada dokumentasi. Dokumentasinya ada cukup banyak. Kemudian di bawahnya itu ada resource. Ada resource cloud, resource cluster. Kemudian ada banyak sekali semua operational storage, semua resource storage itu bisa dilakukan di sini, bisa di manage dari Swagger interface. Nah, output dari Swagger interface ini berupa JSON ya, JSON format data. Jika di versi sebelumnya, yaitu versi ONTAP API, itu menggunakan format data XML. Kemudian untuk REST API atau kelanjutannya itu menggunakan JSON. Nah, untuk melihat volume, misalkan di System Manager gitu, kita bisa melihat ada banyak volume di sini. Kemudian di REST API itu kita bisa masuk ke resource-nya storage. Mana resource storage? Nah, ini adalah resource storage. Kemudian ke volume, storage volume. Storage volume. Nah, di sini ada beberapa metode ya, metode HTTP, ada get, sama ada post. Get ini untuk eksekusi komen yang sifatnya itu melihat sesuatu atau show. Misalkan di
di ONTAP cluster itu kita bisa pakai komen volume show. Nah, seperti ini volume show, volume clone show, yang ada show-nya ini kita bisa pakai method get. Kemudian di sini di method get ini ada dokumentasinya, juga ada tombol try it out. Ini kita pakai untuk mengeksekusi. Diminta untuk login. Nah, kemudian di sini parameternya bisa dimasukkan, tapi kita pakai default aja. Nah, kemudian di sini adalah sampel contoh ya, contoh hasilnya atau sampel hasilnya. Kemudian di sini ada respon konten tipe. Apa istilahnya, respon dari ONTAP, dari web servernya ONTAP atau dari sistem operasinya ONTAP. Ketika kita request melihat volume, storage volume tadi, itu di sini kita bisa dapatkan beberapa tipe. Kalau defaultnya itu JSON aja atau script seperti ini, itu hasilnya. Tapi kita juga bisa menambahkan HAL ya, atau hypertext application language. Kita bisa dapatkan URL-nya yang nanti bisa, dengan URL itu bisa kita eksekusi di command line maupun di browser. Nah, kemudian ini kita execute dari ngelihat ngelihat volume tadi. Nah, ini kita bisa melihat hasilnya dalam bentuk script JSON ya. Ini hasilnya. Kita bisa melihat di sini volumenya yang tadi ada. Kalau di sini memang nggak urut, memang urutannya berbeda dengan yang di System Manager. Ada volume 3, volume SVM21 root, volume 1. Nah, ini mirip ya dengan yang di sini ya. Kemudian ada volume 10, volume 11, volume 2. Nah, ini memang nggak urut sih. Oke, dan total recordnya ada 7. Total record itu total hasil yang dibalikin. Total volume ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, pas ada 7. Nah, oke, ini adalah JSON yang istilahnya hasil dari requestnya ketika kita mau melihat volume menggunakan REST API. Kemudian di sisi lain juga ada HAL plus JSON. JSON-nya sudah, HAL-nya hypertext application language itu berupa script. Di sini kita bisa eksekusi. Kalau misalkan aplikasi kita itu nggak mau repot-repot parsing JSON, kita juga bisa ngedapetin JSON itu dari tempat lain, yaitu dari hypertext atau hyperlink. Nah, dengan link ini kita juga bisa mendapatkan hasil yang sama dengan yang di JSON ini. Nah, kalau yang ini bisa kita pakai buat command line karena ada URL-nya. Kalau yang ini kita bisa pakai buat akses dari browser. Ini kita copas dulu, kemudian kita paste di sini, nanti akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, sama kan hasilnya, tuh dia tuh ya kan. Oke, terus yang satu lagi yaitu QRL. Kita bisa mendapatkan hasil JSON, script JSON yang sama dengan command line. Nah, ini saya punya OS Red Hat di sini. Kemudian kita pakai QRL, kita copas aja yang tadi. Nah, ini dia QRL -x get http bla 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 dan seterusnya sampai habis. Nah, keluarkan yang sama kan. Nah, ini dia. Ini adalah list volume yang kita dapatkan menggunakan eksekusi REST API. Oke. Ini adalah salah satu contoh untuk melihat volume. Untuk post itu bisa kita pakai untuk membuat sebuah volume. Nah, yang kita tampilkan yang melihat volumenya dulu deh. Kemudian di sini di Red Hat ini saya juga punya beberapa sampel kode bahasa pemrograman, sampel script menggunakan Python ya. Di sini saya ada beberapa contoh kode menggunakan Python.
list volume. Nah, kita bisa melihat di sini kodenya. Ini adalah pemrograman bahasa Python. Di sini menggunakan REST API untuk melihat volume-volume yang ada di ONTAP, di storage ONTAP yang cluster 2 ini. Nah, di sini kita bisa mengakses menggunakan URL HTTPS, kemudian di sini diikuti dengan klasternya, alamat klasternya, bisa IP, bisa hostname. Nah, di sini karena di sini pakai kurung kerawal begini, nanti akan ada semacam input waktu kita mau mengeksekusi script ini. Kemudian nanti hasilnya nanti akan diparsing, akan dilakukan parsing ya. Nah, ini adalah kalau yang ini penggunaannya. Misalkan waktu menggunakan script ini itu diminta untuk memasukkan IP atau hostname atau masuk ke import juga, kemudian nama SVM-nya, kemudian nama user sama password dari user sama password dari cluster ONTAP yang akan diakses. Jadi kira-kira begini nih, Python list volume minus dulu. Nah, ini adalah headnya. Kita perlu masukin -a itu cluster 2.demo.netapp.com. Kemudian -ps svm-nya itu namanya svm-nya tadi apa ya namanya ya? Ini dia svm-nya ada di sini nih. svm21. Kemudian list API user. API user itu usernya admin. Kemudian API passwordnya netapp 1 tanda seru. Oke, ada yang kurang nggak nih? Enggak. Nah, keluarkan. Ini adalah list volume ya. List volume yang bisa kita dapatkan menggunakan script Python ini dengan terkoneksi dengan API, REST API untuk mengakses ke storage ONTAP. Nah, storage ONTAP-nya ini list volumenya kita perkecil dulu. Oke, sama kan? Ada volume 3, volume SVM21 root, volume 1, volume 10, volume 2, volume 11, dan volume 4. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Dan jadi akses ke storage, pengelolaan storage, terutama di sini adalah storage ONTAP dari NetApp, itu semakin dimudahkan ya ketika kita mau melakukan pengelolaan. Nah, yang terbaru adalah menggunakan API, dalam hal ini adalah REST API. Itu kita bisa menggunakan REST API tersebut untuk mengelola maupun memanage storage ONTAP dari aplikasi. Oke, sekian dulu video ini. Saya ucapkan terima kasih.